Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, khususnya Ibu Nur Komaria. Hari ini gimana kabarnya Bu? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya Bu. Saya Ahmad Syamsul Arifin, semester 5 STY Wali Songo Gempol, Pasuruan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS di semester 5 ini dengan mata kuliah Manajemen UMKM dan Bisnis Retail dengan judul Cara Efektif Meningkatkan Penjualan. Meningkatkan promosi dan penawaran, fokus pada pelanggan dan penguatan brand serta kualitas produk. Terapkan diskon, promo bundling, dan upselling atau cross-selling untuk menarik pelanggan. Gunakan media sosial dan iklan digital untuk menjangkau lebih luas, serta tingkatkan kualitas produk dan layanan untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Memahami pasar dan konsumen. Riset pasar, proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang konsumen, pasar, dan pesaing untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Riset ini bertujuan menggali kebutuhan, preferensi, kebiasaan, dan faktor yang memengaruhi keputusan pembelian mereka. Misalnya, dengan mengamati para pengunjung kafe atau pusat perbelanjaan untuk melihat jenis minuman apa yang banyak diminati oleh pelanggan tersebut. Terus, analisis kompetitor. Analisis kompetitor adalah proses sistematis mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan kekuatan serta kelemahan pesaing untuk menemukan celah pasar. Memahami strategi mereka atau pemasaran harga, target konsumen, dan menemukan keunggulan kompetitif unik bagi bisnis Anda, sehingga Anda bisa membuat keputusan proaktif, bukan hanya reaktif, dan mendominasi pasar dengan strategi yang lebih kuat. Seperti halnya Shopee, memahami konsumen Indonesia menyukai diskon dan ongkir murah, sedangkan Tokopedia memahami kebutuhan penjual lokal dan UMKM. Segmentasi pasar, proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang serupa. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat memahami konsumen dengan lebih baik dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, spesifik, dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan bisnis. Seperti produk kecantikan, menargetkan wanita remaja di kota yang peduli penampilan untuk menciptakan produk dan promosi yang lebih relevan, seperti produk skincare remaja atau pakaian olahraga khusus pelari. Karena mereka itu peduli pada kesehatan kulit, ingin tampil cantik, dan juga mereka mengikuti tren kecantikan. Profil konsumen. Gambaran rinci mengenai kelompok pelanggan berdasarkan data demografis, geografis, psikografis, dan perilaku yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan mereka guna menyusun strategi pemasaran yang efektif. Misalnya, dia itu siapa? Oh, dia itu wanita yang berumur kisaran 25 sampai 30 tahun. Yang mana dia itu tinggal di pinggiran kota besar. Dia seorang karyawan swasta yang mana pendapatannya itu menengah ke atas. Jadi ketika memilih atau membeli barang atau membeli makanan,
itu mementingkan kualitas dan manfaat jangka panjang. Mengoptimalkan produk dan layanan. Kualitas produk. Kualitas produk mengacu pada sejauh mana suatu produk, baik barang ataupun jasa, memenuhi kebutuhan, harapan, dan standar industri pelanggan. Kualitas yang baik berfungsi sebagai pendorong utama kepuasan pelanggan, loyalitas merek, dan keunggulan kompetitif. Misalnya, sebuah mobil listrik yang memiliki jangkauan tempuh yang lebih jauh dengan sekali cas dibandingkan dengan mobil listrik dari kompetitor lain, atau sebuah laptop yang dapat menjalankan banyak aplikasi berat secara bersamaan tanpa melambat. Inovasi, perbaikan berkelanjutan, pengembangan fitur baru, dan penyesuaian strategis untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih efisien, relevan, kompetitif, dan mampu memperluas jangkauan pasar. Misalnya, perusahaan otomotif berinovasi dengan mengembangkan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan efisien, yang mana kendaraan listrik tidak menimbulkan pencemaran udara. Pengemasan memainkan peran penting dan multifaset dalam mengoptimalkan produk dan layanan. Melampaui fungsi dasarnya sebagai pelindung, pengemasan yang efektif berfungsi sebagai jembatan antara produk, merek, dan konsumen yang secara langsung memengaruhi keputusan pembelian dan kepuasan pelanggan. Misalnya, merek perawatan kulit yang menggunakan botol kaca yang menggunakan botol kaca isi ulang tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga menciptakan pengalaman merek premium dan berkelanjutan bagi pelanggan, yang mana produk seperti ini cocok bagi konsumen yang sadar lingkungan. Maksudnya itu konsumen yang tidak suka dengan pencemaran itu. Terus mengembangkan strategi harga yang tepat. Harga tinggi meningkatkan harga sebagai respons terhadap peningkatan fitur, layanan ekstra, atau kemasan yang lebih baik untuk meyakinkan pelanggan bahwa harga tinggi tersebut sepadan dengan nilai yang mereka terima. Contohnya, Apple atau iPhone menetapkan harga tinggi untuk produk mereka karena persepsi kualitas superior, desain inovatif, ekuitas merek yang kuat, dan pengalaman pengguna yang dioptimalkan. Meskipun ada ponsel lain yang lebih murah, tapi jika dibandingkan dengan Apple, ya kualitas dan desain-desainnya ya tetap bagusan iPhone gitu. Harga sedang menargetkan mayoritas konsumen yang mencari keseimbangan antara kualitas dan keterjangkauan. Ini memungkinkan penetrasi pasar yang lebih luas dibandingkan dengan harga premium. Contohnya, merek yang menawarkan kualitas baik dengan harga yang wajar, tidak terlalu mahal seperti halnya premium, tapi tidak murahan seperti produk entry level atau produk yang baru keluar. Harga rendah menjanjikan harga yang selalu rendah secara konsisten kepada pelanggan, tanpa diskon berkala atau promosi khusus.
menjanjikan harga yang selalu rendah secara konsisten kepada pelanggan, tanpa diskon berkala atau promosi khusus. Contohnya, layanan streaming seperti Netflix yang menawarkan bulan pertama pada pengguna itu gratis atau diskon besar saat pertama kali bergabung untuk membangun basis pelanggan. Membangun saluran distribusi yang efektif. E-commerce atau toko online. Membangun saluran distribusi efektif dengan mempersingkat rantai pasok, meningkatkan efisiensi logistik melalui teknologi AI atau Big Data. Membangun gudang strategis, bermitra dengan jasa logistik, menawarkan opsi pengiriman beragam, yang mana semuanya itu bertujuan untuk memberikan pengalaman dan jangkauan pasar yang lebih luas. Toko fisik menawarkan pengalaman langsung, membangun kepercayaan, dan memungkinkan pelanggan melihat produk secara fisik, menjadikannya titik akhir penting atau titik penjualan dalam rantai dari produsen ke konsumen. Jaringan distribusi membuat proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen menjadi tepat waktu, efisien, dan mampu meningkatkan volume penjualan. Kunci utamanya adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas, memilih mitra yang tepat, menjalin perjanjian yang kuat, memberikan dukungan dan pelatihan, serta terus memantau dan mengevaluasi kinerja. Memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Website menjadi platform sentral untuk transformasi digital, memungkinkan akses informasi instan, transaksi, interaksi global, dan penyediaan layanan publik atau bisnis secara online melalui fitur seperti e-commerce, blog, media sosial, dan portal pemerintah, yang mana semuanya itu untuk membangun identitas digital dan efisiensi operasional. Aplikasi mobile memungkinkan akses ke informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja, asalkan tersedia koneksi internet atau bahkan offline untuk beberapa fungsi. Contohnya, aplikasi seperti Gojek dan Grab menyediakan layanan transportasi sesuai permintaan, pengiriman makanan, dan layanan logistik lainnya, mengoptimalkan efisiensi dan kenyamanan. Media sosial berfungsi sebagai platform komunikasi modern yang menghilangkan batasan geografis dan waktu. Fitur-fitur seperti pesan instan, panggilan suara atau panggilan video, dan siaran langsung memungkinkan individu dan organisasi untuk terhubung dengan audiens di seluruh dunia secara efisien dan cepat. Contohnya, Facebook dan Instagram mengintegrasikan fitur belanja atau seperti Instagram Shopping yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk secara langsung di dalam aplikasi tersebut, menciptakan saluran penjualan digital yang mulus bagi UMKM dan merek besar. Analisis data.
proses sistematis untuk memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data dalam jumlah yang besar yang dihasilkan dari sumber digital untuk menemukan informasi yang bermanfaat, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat serta strategis. Misalnya, menganalisis data penjualan musiman atau misal baju muslim sebelum lebaran untuk meningkatkan produk dan stok tepat waktu. Mengoptimalkan pemasaran dan promosi. Promosi mengintegrasikan berbagai teknik untuk menjangkau pelanggan, menciptakan urgensi, dan membangun loyalitas. Dengan fokus pada pemasaran digital atau media sosial, konten marketing, influencer email, penawaran khusus atau diskon, bundling, giveaway, serta strategi offline, pameran, event launching, pop-up store yang semuanya didasarkan pada pemahaman mendalam tentang target pasar dan pengukuran hasil untuk efisiensi. Iklan berfungsi untuk menciptakan kesadaran, membangun minat, dan pada akhirnya mendorong tindakan pembelian dari konsumen, seperti iklan yang dicantumkan di dalam radio, televisi, atau media cetak masih efektif untuk audiens lokal atau yang lebih luas. Konten marketing. Strategi ini berfokus pada pembuatan dan penyebaran materi yang relevan, berharga, dan konsisten untuk menarik, mempertahankan, dan melibatkan audiens yang jelas serta pada akhirnya mendorong tindakan pelanggan yang menguntungkan. Contohnya, dengan cara membuat konten yang mana konten tersebut itu dirancang khusus untuk setiap tahap perjalanan pembeli, dari kesadaran hingga pertimbangan dan keputusan. Hubungan masyarakat. Berbeda dengan iklan berbayar, Humas mengandalkan liputan media yang diperoleh melalui siaran pers, artikel, dan hubungan media yang baik. Konsumen cenderung lebih mempercayai ulasan atau rekomendasi pihak ketiga atau media, influencer, atau pakar daripada iklan langsung dari merek, sehingga meningkatkan kredibilitas produk atau perusahaan. Memberikan pengalaman pelanggan yang positif. Layanan pelanggan. Sikap ramah dan responsif terhadap permintaan atau keluhan pelanggan akan menciptakan pengalaman positif. Pelanggan itu ingin merasa dihargai, dan salah satu cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menyambut mereka dengan sikap ramah serta merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tersebut. Umpan balik. Informasi berharga atau pujian, kritik, saran tentang pengalaman mereka yang sangat penting untuk menciptakan pengalaman positif
dengan mendengarkan, memahami, dan bertindak berdasarkan masukan tersebut untuk meningkatkan produk atau layanan, membangun kepercayaan, loyalitas, dan menunjukkan bahwa Anda itu memprioritaskan mereka, baik melalui survei, media sosial, maupun interaksi langsung gitu. Kepuasan pelanggan hasil dari interaksi yang memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan yang menciptakan rasa dihargai dan mendorong loyalitas, dan mereka akan membeli barang tersebut dengan berulang-ulang, memberikan ulasan positif, merekomendasikan produk atau jasa, dan merasa dihargai melalui layanan cepat tersebut, produk berkualitas, proses mudah, serta program loyalitas yang personal. Menganalisis dan menyesuaikan strategi. Analisis data. Analisis data adalah proses mengubah data mentah menjadi wawasan berharga untuk menganalisis dan menyesuaikan strategi dengan mengidentifikasi tren, memahami perilaku pelanggan, dan menemukan peluang atau masalah, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis fakta, bukan asumsi ya, untuk meningkatkan efisiensi, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif melalui strategi yang lebih efektif, pemasaran yang tepat sasaran, atau inovasi produk yang relevan. Evaluasi produk. Proses sistematis untuk menilai kinerja produk berdasarkan tujuan bisnis dan kondisi pasar, guna untuk menginformasikan pengambilan keputusan strategis. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. 1. Lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku target audiens Anda. Hal ini membantu menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran agar lebih relevan. 2. Pastikan produk atau layanan Anda itu memiliki kualitas tinggi dan memberikan solusi nyata bagi pelanggan. Lakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik atau feedback. 3. Insentif jangka pendek seperti diskon, penawaran bundle, atau program loyalitas dapat menarik pelanggan baru dan mendorong pembelian segera. 4. Tetap relevan dengan terus berinovasi dan mengikuti tren terkini di pasar Anda. 5. Gunakan data dan analisis untuk melacak kinerja penjualan, mengidentifikasi tren, dan memahami apa yang berhasil dan tidak berhasil. Ini memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk mengoptimalkan strategi. Rekomendasi. 1. Gunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk membangun komunikasi yang personal dan interaktif dengan pelanggan,
serta mempromosikan produk Anda. 2. Manfaatkan pemasaran email untuk memberikan informasi promosi, hadiah ulang tahun, atau insentif yang dipersosialisasi kepada pelanggan setia. 3. Tawarkan diskon, voucher, atau paket produk komplementer dengan harga diskon untuk meningkatkan nilai pembelian rata-rata. 4. Tingkatkan kualitas produk dan lakukan inovasi varian baru sesuai tren pasar. Terus dorong inovasi produk baru dan evaluasi produk lama untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir, analisis permintaan pasar dan strategi yang digunakan oleh pesaing. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Di kebun ada bunga mawar, bunga cantik warnanya merah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat apa yang saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.